Ingat banyak masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Kebutuhan akan pinjaman uang semakin tinggi dan tak jarang kebutuhan akan pinjaman uang muncul secara mendadak. Baik kebutuhan sehari-hari, modal usaha, bahkan untuk gaya hidup. Halo semua, salam kenal, aku Fani Novika. Selamat datang di channel yang bakal ngasih kamu sejuta informasi bermanfaat. Di video kali ini, aku mau membahas tentang pinjaman online atau biasa disingkat pinjol. Sebenarnya, pinjol itu merupakan solusi atau menambah masalah baru ya? Yuk kita bahas di sini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sama-sama cari tahu dulu apa pengertian pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia jasa keuangan pinjaman online biasa disebut fintech lending. Karena sistemnya virtual, biasanya untuk menggunakan jasa pinjaman online tidak perlu datang ke tempat penyedia layanan. Tidak seperti bank, kita harus datang ke tempatnya langsung. Cukup menginstal aplikasi atau website dengan menggunakan data diri, maka pengguna sudah bisa meminjam uang. Masyarakat, khususnya generasi milenial, mempunyai ketertarikan yang cukup tinggi pada pinjaman online. Generasi milenial di usia 19 sampai 34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman online sebesar 63% per Desember 2021. Di mana jumlah pinjaman mencapai lebih dari 14 triliun, diantaranya sebanyak 77% transaksi berada di Pulau Jawa dan paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Angka yang cukup fantastis bukan? Bagi generasi milenial, pinjaman online merupakan solusi keuangan untuk yang membutuhkan dana cepat. Benar sih, tapi itu cuma sementara aja. Apabila kita salah memilih fintech lending, terutama pinjol ilegal yang tidak memiliki izin OJK, maka akan berdampak kurang baik. Pinjol ilegal dinilai telah merusak reputasi industri teknologi finansial dan sangat meresahkan masyarakat. Selain itu, pinjol ilegal juga merugikan negara, di mana negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak dari transaksi keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan pinjol ilegal. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi atau SWI telah menemukan 3.356 pinjol ilegal. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector yang dilakukan dengan cara pengancaman dan teror. Kasus pinjaman online ilegal merupakan salah satu bencana sosial karena telah menyebabkan dampak sosial yang merugikan serta memberikan efek kurang baik secara nasional. Pinjaman online yang dikategorikan bencana ialah apabila seseorang menggunakan pinjaman online lalu kesulitan membayar tagihan, kemudian menyebabkan kerugian seperti perilaku mencari uang secara singkat dengan mencuri, depresi karena terlanjur malu akibat aksi teror penagihan hutang, mengganggu ketentraman rekan atau kontak dekat pengguna jasa pinjaman online, serta akibat lainnya. Pemerintah berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tentu saja hal itu dilakukan untuk memberikan pengawasan kepada penyelenggara pinjaman online. Namun, upaya pemerintah tersebut juga perlu diiringi dengan meningkatkan pengetahuan kita sebagai masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat pinjaman online.
Kira-kira bagaimana ya mengantisipasinya? Yuk simak video ini lebih lanjut. Sama seperti penanggulangan bencana alam, perlu adanya upaya untuk mengurangi dampak bencana sosial akibat pinjaman online. Pertama-tama, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan melakukan pinjaman online. Keuntungan pinjaman online adalah yang pertama, mudahnya aktivitas kegiatan meminjam karena memanfaatkan teknologi. Pinjaman online memanfaatkan aplikasi atau website sehingga kita tidak perlu repot-repot datang ke suatu tempat untuk melakukan pinjaman. Yang kedua, pencairan dana terbilang cepat. Bahkan, dana yang dianjurkan dapat cair dalam kurun waktu 1-3 hari kerja. Ada yang lebih cepat lagi loh. Tapi, di balik kemudahan pinjaman online, terdapat kekurangan dalam melakukan pinjaman online, yaitu yang pertama, bunga pinjaman online relatif cukup tinggi. Beberapa penyedia layanan menawarkan bunga 1% per hari. Kalau kita akumulasi, 1 bulan bisa sampai 30% loh. Yang kedua, jangka waktu atau lamanya waktu melakukan cicilan pembayaran pinjaman biasanya tidak terlalu lama. Jangka waktu yang ditawarkan bisa mulai dari 10 hari sampai 180 hari. Yang ketiga, batas tertinggi pinjaman yang disediakan juga biasanya tidak terlalu besar. Rata-rata pinjaman online yang langsung cair memberikan batas pinjaman sebesar 20-30 juta. Yang keempat, maraknya kasus penipuan di pinjaman online karena memanfaatkan keadaan masyarakat yang memerlukan uang cepat dengan menawarkan pinjaman langsung cair tanpa memberikan persyaratan khusus. Selanjutnya, kita membahas tentang upaya pencegahan masyarakat apabila mengalami bencana sosial akibat pinjaman online. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan siap siaga agar tidak terjadi bencana sosial pinjaman online dan bagaimana seharusnya kita merespon setelah terdampak pinjaman online. Kegiatan siap siaga agar tidak terjadi bencana sosial pinjaman online yang dilakukan ketika akan menggunakan aplikasi pinjol yaitu yang pertama, berhati-hati dan tidak tergiur tawaran pinjaman online yang tidak jelas asal-usulnya. Jika memang benar-benar membutuhkan, kita harus memanfaatkan pinjaman dari fintech lending yang legal, kepengurusan tersertifikasi, lokasi kantornya jelas, dan terdaftar serta berizin di OJK. OJK menyediakan jasa konsultasi dengan menghubungi kontak 157 atau WhatsApp di nomor 0811 571 57157 atau bisa email ke konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang kedua, pinjamlah dana sesuai kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan hanya ingin memenuhi perilaku konsumtif saja. Agar tidak memberatkan, sebaiknya pinjaman yang diajukan tidak lebih dari total 30% penghasilan. Yang ketiga, buat rencana pengembalian pinjaman. Usahakan hanya meminjam dana apabila kita yakin dapat mengembalikannya. Beberapa bencana sosial pinjaman online disebabkan karena gagalnya pengembalian dana yang telah dipinjam. Yang keempat, pelajari bunga dan denda pinjaman dari penyedia layanan fintech lending supaya kita bisa menghitung perkiraan pengembalian dana ke depan. Apabila seseorang terlanjur terkena dampak bencana sosial pinjaman online,
Maka respon setelah terdampak yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, pemerintah sebaiknya memberikan solusi penanggulangan bencana bagi korban, misalnya dengan memberi dampingan secara psikologis, memberikan jasa konsultan untuk mediasi penyedia layanan dan pengguna layanan pinjaman online, atau memberikan dana talangan pemerintah yang diatur oleh suatu badan yang legal. Yang kedua, bagi korban, keluarganya seharusnya mendukung agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Sebaiknya diberikan semangat dan motivasi agar dapat memulihkan kembali kehidupan sosialnya. Kondisi psikologis korban juga harapnya bisa pulih. Pendampingan ini penting loh, agar seseorang tetap semangat menjalani hidupnya. Nah, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Sebagai masyarakat yang pintar, kita harus dapat menseleksi penggunaan jasa penyedia layanan pinjaman online, serta mengetahui tanggung jawab saat menggunakan pinjaman online di kemudian hari, yaitu dengan membayar pinjaman yang telah kita dapatkan pada waktu yang tepat. Semoga dengan adanya video ini, korban bencana sosial akibat pinjaman online akan menurun. Salam semangat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar infonya bermanfaat. Kita juga akan memberikan hadiah loh bagi yang memberikan masukan dan komentarnya di kolom komentar. Yuk isi agar bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Assalamualaikum.